Ini saya akan demo terkait pengajuan permohonan SK dengan jenis form IP. Langsung saja kita klik buat baru, lalu pilih tipe form. Lanjut klik pilih. Di sini eksportir diwajibkan mengisi terlebih dahulu data header sebelum lanjut pengisian ke data goods dan upload pendukung. Pada pengisian data header di sini terdapat beberapa inputan yang memang wajib diisi dan tidak, lalu untuk inputan yang tidak wajib diisi silahkan disesuaikan oleh eksportir. Setelah penginputan data header sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menggunakan tombol save data. Jika data berhasil tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Lanjut selanjutnya pengisian data goods. Pada pengisian data goods sama seperti pengisian data header, terdapat beberapa inputan yang wajib diisi dan tidak. Lalu untuk yang tidak wajib diisi silakan disesuaikan oleh eksportir. Jika data goods sudah terisi semua, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save goods. Jika data goods berhasil tersimpan, maka akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana caranya merubah data goods yang berada pada tabel good list? Di sini terdapat dua icon pada kolom option yang bisa digunakan, yaitu icon pertama digunakan untuk melakukan edit permohonan edit data goods. Lalu icon kedua cakra, yaitu icon yang bisa digunakan untuk penghapusan data goods. Lanjut ke pengisian constructor. Icon constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor yang nantinya diupload pada tab upload pendukung. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri untuk membuat dokumen constructor, maka silakan hiraukan tab constructor, lalu lanjut pengisian ke tab upload pendukung. Pada tab upload pendukung di sini terdapat dokumen yang wajib diisi atau wajib diupload, dan terdapat dokumen yang bisa diupload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan. Untuk dokumen yang bisa disusulkan sendiri yaitu dokumen BL. Jika dokumen wajib berhasil diupload, maka silakan untuk disimpan dengan menekan tombol save data. Setelah data berhasil tersimpan, maka silakan kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back.
lalu klik baris permohonan. Di sini terdapat detail data dari permohonan yang akan diajukan. Jika eksportir merasa terdapat beberapa data yang masih perlu disesuaikan, silakan untuk disesuaikan dengan menggunakan fitur edit permohonan. Saya akan coba sesuaikan. Masuk ke tab upload pendukung. Kita coba simpan kembali. Terdapat konfirmasi data berhasil diupdate dan informasi terkait nilai FOB pada goods, invoice, dan PEB. Kembali dengan menekan tombol close, lalu kita kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Lalu jika dirasa data sudah sesuai atau sudah oke, silakan dilihat pencetakan terlebih dahulu dengan menekan tombol lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Ini adalah cetakan yang nantinya akan menjadi output terakhir dari pengajuan form IP. Maka silakan eksportir untuk mengecek kembali data pada cetakan tersebut. Jika data pada cetakan dirasa masih terdapat data yang belum sesuai, silakan disesuaikan kembali. Namun jika data sudah sesuai, maka silakan untuk mengirim permohonan dengan menekan tombol checklist atau keterangan kirim ke IPSCA. Kita coba kirim permohonan. Sebelum permohonan dikirim, terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB USD, di mana nilai FOB ini akan menjadi acuan IPSCA untuk melakukan approval pada permohonan yang diajukan. Lalu jika dirasa terdapat nilai FOB yang masih belum sesuai, maka silakan disesuaikan kembali dengan menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika dirasa nilai FOB sudah sesuai, maka silakan dilanjut dengan menekan tombol lanjut. Lalu sebelum permohonan terkirim, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan yang diajukan. Lalu terdapat beberapa informasi terkait penginputan serial belangko yang akan digunakan pada permohonan SKA. Di mana form IP di sini termasuk form konvensional yang mewajibkan permohonan SKA menggunakan serial belangko. Kita input serial belangko percobaan, dikirim ke IPSCA. Aplikasi berhasil mengirim permohonan SKA, lalu eksportir tinggal menunggu permohonan di-approve oleh IPSCA. Lalu saya akan coba login sebagai IPSCA untuk melakukan approval pada permohonan yang baru saja kita ajukan. Untuk proses approval terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu data dengan jenis form IP yang baru saja kita ajukan. Lalu kita klik baris permohonan untuk melihat detail data. Lalu klik icon checklist untuk proses permohonan. Setelah permohonan berhasil diterima, maka selanjutnya yaitu pemeriksaan permohonan SKA. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail data. Lalu jika detail data kurang lengkap, maka silakan diklik icon lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat informasi terkait data header, lalu data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Jika terdapat data yang masih perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Namun jika data sudah sesuai, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Setelah menekan tombol persetujuan, terdapat informasi nilai FOB pada permohonan yang akan disetujui, yang menjadi acuan IPSCA untuk melakukan approval pada permohonan. Nah, jika nilai FOB sudah sesuai, silakan diklik lanjut. Lanjut ke proses penomoran SKA, pemberian tanggal SKA, dan pemberian penanda tangan. Terus silakan dipilih untuk penanda tangan sesuai pilihan yang sudah tersedia.
lalu klik simpan. Sebelum data di-approve, terdapat informasi terkait data goods pada permohonan yang akan di-approve. Jika data berhasil disetujui pada proses pemeriksaan SKA, langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu persetujuan SKA. Di sini terdapat satu data yang berhasil melalui proses pemeriksaan SKA. Silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, silakan diklik kembali icon cek data permohonan. Di sini terdapat informasi terkait data header, lalu data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Lalu kita kembali ke menu persetujuan SKA. Jika dirasa permohonan masih terdapat data yang perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan ditolak atau dibatalkan dengan menekan tombol cakra. Namun jika data sudah sesuai, silakan disetujui dengan mencentang box pada kolom paling kiri lalu klik terima SKA. Jika data berhasil diterima pada proses persetujuan, maka langkah selanjutnya masuk ke menu penerimaan SKA, di mana menu penerimaan SKA di sini yaitu proses terakhir dari approval permohonan. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail data. Jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik icon cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat informasi dari data header, lalu data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita kembali ke menu penerimaan SKA. Jika data sudah oke, maka silakan di-approve dengan menekan icon terbitkan SKA. Namun jika data tidak sesuai dan perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan ditolak atau dibatalkan SKA-nya dengan menekan tombol cakra. Kita coba terbitkan SKA, lalu isi nomor serial form SKA dan klik terbit. Permohonan berhasil diterbitkan. Lalu selanjutnya kita login sebagai eksportir untuk melihat permohonan yang berhasil diterbitkan oleh IPSKA. Untuk melihat permohonan yang berhasil diterbitkan oleh IPSKA terdapat pada menu tracking SKA. Lalu silakan isi tanggal daftar sesuai permohonan. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form IP yang baru saja diterbitkan oleh IPSKA. Lalu untuk melihat hasil akhir atau output akhir dari pengajuan form IP, bisa diklik pada icon lihat pencetakan yang berada di kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Berikut ini adalah hasil akhir dari pengajuan form IP, di mana cetakan ini bisa dipakai oleh eksportir. Mungkin sekian untuk demo terkait pengajuan permohonan dengan jenis form IP.